Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amelia Dewi dari kelas 03 PPKP 003. Program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dosen Sulastri SPD MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang HD 3.2 kelas 8 SMP. Tentang mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian ada rumusan tujuan pembelajaran KD. Yang pertama ada audiens, yaitu peserta didik. Behavior mendeskripsikan KKOC 2. Condition setelah mempelajari proses pembuatan undang-undang. Degree, pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan, C, A, B, D. Setelah mempelajari proses pembuatan undang-undang, peserta didik dapat mendeskripsikan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya ada pengembangan IPK. Yang pertama ada 3.2.1. Mendeskripsikan proses pembuatan undang-undang. Yang kedua ada 3.2.2. Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan daerah. Dan yang terakhir ada 3.2.3. Memahami tentang isi dari pembuatan undang-undang. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu 3.2.1. Peserta didik diharapkan mampu memupuk kerjasama dalam dirinya, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, yaitu 3.2.2. Peserta didik mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama, sehingga terciptakan rasa persaudaraan di antara sesama. Dan yang terakhir yaitu 3.2.3. Peserta didik mampu memahami tentang isi dari pembuatan undang-undang. Selanjutnya ada merumuskan topik materi. Yang pertama yaitu proses pembuatan undang-undang. Yang kedua, proses pembuatan peraturan daerah, dan yang terakhir yaitu pembuatan undang-undang. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang. Yang pertama, perencanaan. Presiden. Presiden meminta menteri atau kepala lembaga non-kementerian untuk menyiapkan rancangan undang-undang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, rancangan undang-undang diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan, atau DPD dalam hal urusan daerah yang menyangkut kewenangannya dalam proses legislasi. Yang kedua, penyusunan. Selama perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tulisan kepada DPR. Rancangan undang-undang kemudian dirancang oleh DPR dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahunan. Yang ketiga, pembahasan. Pada tingkat 1, musyawarah pendahuluan, termasuk pembahasan dari daftar inventaris masalah dan pandangan mini fraksi. Tingkat 2, pengajuan laporan yang memuat proses, pandangan mini fraksi, pandangan mini DPD, dan hasil dari pembahasan tingkat 1. Yang terakhir ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota, dan pendapatan akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. 3. Pembahasan. Perlu diingat, jika kesepakatan tidak dicapai melalui konsensus, keputusan berdasarkan pada mayoritas. DPD hanya terlibat jika rancangan undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, formasi, bagian, dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD dapat terlibat dalam pembahasan dan dapat memberikan pendapat pada rapat pembahasan rancangan undang-undang di tingkat 1 dan tingkat 2, tetapi tidak memiliki hak dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 92 tahun 2012. Setiap rancangan undang-undang didiskusikan secara bersama oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.
Keempat, ada pengesahan. Rancangan undang-undang kemudian disahkan DPR dan Presiden dan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani. Yang terakhir ada pengundangan. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan menandatanganinya. Rancangan undang-undang diumumkan secara terbuka dengan menempatkannya pada lembaran negara Republik Indonesia. Perlu diingat, 30 hari setelah persetujuan secara bersama, bahkan jika rancangan undang-undang belum ditandatangani oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kemudian ada proses pembuatan peraturan daerah. Proses pembuatan peraturan daerah atau Perda melibatkan inisiasi oleh eksekutif atau legislatif daerah, perumusan draft, pembahasan di DPRD, debat, voting, persetujuan kepala daerah, pengundangan, dan implementasi. Proses ini memastikan keterlibatan berbagai pihak dan melibatkan langkah-langkah mirip dengan pembuatan undang-undang pada tingkat daerah. Kemudian ada pembuatan undang-undang. Yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Kemudian, rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi. Kemudian, rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh DPD. Dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai A. APBN, B. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau C. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 2 disusun berdasarkan prolegnas. Kemudian dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Selanjutnya, rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian, dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.